Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan peran generasi muda dalam usaha pembelaan negara. Dosen pengampu Pak Afif Wahyudi Hidayat, SPD Mars. Berikut anggota-anggotanya dari Anissa Adilah dari S1 Farmasi, Bintang Yesifa S1 Kebidanan, Diana Agustin dari S1 Kebidanan, Maharani Sonia S1 Kebidanan, Muhammad Iqbal S1 Farmasi, Nanda Kunia S1 Kebidanan, Nisa Oktaviana S1 Farmasi, Wulan Fajar S1 Farmasi. Latar belakang. Upaya pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban kita semua sebagai warga negara. Selama lebih dari 60 tahun Indonesia merdeka, telah banyak contoh upaya pembelaan negara yang telah dilakukan oleh segenap komponen bangsa Indonesia. Peran warga negara dalam pembelaan negara memiliki tingkat kewajiban yang berbeda sesuai dengan kedudukan dan tugasnya masing-masing. Bela negara merupakan kegiatan yang dilahirkan oleh setiap warga negara sebagai penunaian hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara. Makna dan hakikat bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan yang dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Perwujudan usaha negara dalam konteks perjuangan bangsa merupakan kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah Nusantara dan yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, ketiga akan dibacakan oleh Bintang Yesifa. Ya, kesemuaannya itu merupakan kewajiban setiap warga negara yang hidup di bumi Indonesia, sebagaimana yang diamankan oleh Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut memiliki dua makna, yakni yang pertama bahwa setiap warga negara memiliki hak sekaligus kewajiban dalam menentukan kebijakan-kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Selanjutnya, pentingnya usaha pembelaan negara. Negara merupakan suatu kesatuan sosial masyarakat yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. Ciri-ciri negara secara umum yaitu yang pertama berbentuk persekutuan hidup, yang kedua berfungsi mengatur hidup masyarakat, yang ketiga mempunyai hak monopoli atau hak memaksa, yang keempat merupakan alat untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan. Selanjutnya, slide ke-6 sampai 7 dibacakan oleh Nanda Kunia. Ya, fungsi negara. Menurut Miriam Budiarjo, setiap negara menyelenggarakan beberapa fungsi minimum yang mutlak. 1. Melaksanakan penertiban atau law and order. Kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran kerakyatnya.
Ketiga, fungsi pertahanan. Keempat, menegakkan keadilan yang dilaksanakan melalui badan pengadilan. Tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu sebagai berikut. 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Baik, terima kasih Nanda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Maharani Sonia. Ya, sifat-sifat negara. Menurut Miarin Budiarjo, sifat-sifat khusus yang tidak dimiliki oleh organisasi lainnya, sifat-sifat tersebut antara lain. A. Sifat memaksa. Artinya, negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa supaya peraturan perundang-undang ditaati. B. Sifat monopoli. Artinya, negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Yang C. Sifat mencakup semua. Artinya, semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Unsur-unsur negara. Berdirinya sebuah negara harus memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur tertentu, yaitu A. Unsur konstitutif adalah unsur mutlak yang harus terpenuhi untuk berdirinya sebuah negara. B. Unsur deklaratif, artinya bersifat merangkap atau mengumumkan sehingga memperoleh pengakuan tentang berdirinya sebuah negara. Negara Republik Indonesia telah memenuhi unsur-unsur berdirinya suatu negara. A. Wilayah. B. Rakyat. C. Pemerintah berdaulat. D. Pengakuan dari negara lain. Terima kasih Maharani Sonia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Adilah. Bentuk negara, menurut susunan dan penyelenggaraan kedaulatan, negara dikelompokkan dalam negara kesatuan, negara serikat, negara gabungan, negara uni, negara dominion, negara protektorat. Berdasarkan pengelompokan ini, negara dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. A. Negara otoriter, B. Negara demokrasi, C. Negara hukum. Alasan pentingnya usaha pembelaan negara. Beberapa alasan diadakannya wajib bela negara antara lain 1. Latar belakang sejarah. 2. Kedudukan geografis dan geostrategik NKRI yang terletak pada posisi silang. 3. Kondisi demografis bangsa Indonesia yang sangat heterogen. 4. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Kedudukan tanah air yang strategis. Baik, terima kasih Anissa Adilah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wulan Fajar. Untuk Wulan, dipersilakan. Bentuk usaha pembelaan negara. Ada pertama, pendidikan kewarganegaraan. Kedua, pelatihan dasar kemiliteran. Ketiga, pengabdian sebagai TNI. Yang keempat, ada pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi masing-masing. Terus ada bentuk ancaman terhadap bangsa dan negara. 1. Milik agresi atau penyerangan suatu negara terhadap negara lain. Pelanggaran wilayah, spionase, atau suatu tindakan memata-matai untuk mengumpulkan informasi terhadap pada sebuah instansi yang dianggap rahasia tanpa mendapatkan izin dari si pemilik. Yang keempat, sabotase, yaitu suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk melakukan perusakan. Yang kelima, aksi teror bersenjata. Dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme dalam negeri atau luar negeri yang
eskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Ada pemberontakan dan perang saudara, yaitu perang antara kelompok-kelompok terorganisir dalam negara bagian atau negara yang sama. Ancaman non-militer, ada ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan negara. Terima kasih. Baik, terima kasih Wulan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nisa Oktaviona. Peran generasi muda dalam bela negara. Masa depan bangsa Indonesia sangatlah ditentukan oleh para generasi muda bangsa ini. Kaum muda Indonesia adalah masa depan bangsa ini. Karena itu, setiap pemuda Indonesia, baik yang masih berstatus pelajar, mahasiswa, ataupun yang sudah menyelesaikan pendidikannya, merupakan faktor-faktor penting yang sangat diandalkan oleh bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan juga mempertahankan kedaulatan bangsa. Pada zaman dahulu, sebelum kemerdekaan ditegakkan di negara kita, peranan para mahasiswa dan para pemuda Indonesia sangat penting untuk kemajuan bangsa, khususnya untuk terselenggaranya kemerdekaan bangsa ini. Bahkan sampai setelah kemerdekaan negara kita dikumandangkan, para pemuda dan para mahasiswa tetap ikut serta dalam memajukan negara. Kepedulian mereka terhadap kondisi negara yang saat itu dalam masa penjajahan sangatlah tinggi demi kemajuan negara. Mahasiswa saat ini adalah dengan memperteguh penanaman nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Karena saat ini masyarakat Indonesia sudah mulai meninggalkan dan bahkan melupakan nilai-nilai Pancasila, yang notabene menjadi ideologi dan jati diri bangsa Indonesia. Seolah-olah sudah tidak lagi diwarisi semangat nasionalisme yang dimiliki pemuda pada zaman dahulu. Hal ini disebabkan arus teknologi yang semakin canggih. Selain itu, peniruan gaya hidup kebarat-baratan merupakan salah satu dampak yang kini menyerang banyak dari saudara-saudara kita yang mabuk-mabukan, terlibat di dunia malam, bahkan di kasus narkoba. Gaya hidup seperti ini yang dapat merusak generasi muda. Selain itu, kebanyakan dari mahasiswa lebih banyak menghabiskan waktu dengan kegiatan yang kurang jelas manfaatnya. Forum-forum diskusi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kenegaraan tidak pernah dijejali oleh mahasiswa. Sebaliknya, tempat-tempat hiburan malah disukai oleh mahasiswa. Baik, terima kasih Nisa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Iqbal. Oleh karena itu, para generasi muda sekarang harus dapat menyapi perkembangan yang terjadi di dunia, selalu mengambil sisi positif dan meninggalkan sisi negatifnya. Memiliki semangat jiwa muda yang dapat membangun negara Indonesia yang mandiri, bersatu, dan damai walaupun berbeda agama, suku, dan budaya. Dapat berpikir rasional, demokratis, dan kritis dalam menuntaskan segala masalah yang ada di negara kita. 2. Dengan cara cinta tanah air dan rela berkorban bagi bangsa Indonesia, serta menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan persaudaraan antara agama, ras, atau suku bagi semua bangsa Indonesia agar tidak terjadi perpecahan ataupun perselisihan antara bangsa Indonesia. Kecintaan bangsa kepada negara yang harus semakin erat dan semakin tinggi rasa bangga yang tertanam pada jiwa-jiwa bangsa Indonesia terhadap negara sendiri. Baik, terima kasih Iqbal. Iqbal, tolong dilanjutkan lagi karena ada slide ke-17. Bacanya lanjut. Iya. 3. Walaupun masih ada beberapa pemuda yang tidak memiliki rasa tersebut dan cenderung tidak lebih mencintai negaranya sendiri, tapi sekarang saatnya pemuda dan mahasiswa harus memiliki jiwa bangga dan cinta menjadi warga Indonesia yang dapat
ke negara-negara lain. 4. Bukan hanya dalam membentuk demo yang berujung anarkis dan merusakkan infrastruktur atau hal-hal yang merusak cinta bangsa Indonesia, namun dibuktikan dengan hal-hal yang positif dan nyata bahwa negara Indonesia adalah negara cinta damai, terpelajar, dan negara maju karena mahasiswa selalu menjadi bagian dari perjalanan sebuah bangsa, baik sebagai pelopor, penggerak, bahkan sebagai mengambil keputusan. Mahasiswa itu mempunyai pemikiran yang kritis terhadap masalah yang ada di sekitar, mengangkat realita sosial yang terjadi di masyarakat, dan bisa juga memperjuangkan aspirasi masyarakat. Baik, terima kasih Muhammad Iqbal sudah membacakan. Iya, sama-sama. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya dimohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malik.